Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam prestasi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang selalu sehat. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat ajakan, dan kompetensi dasar matematika tentang membandingkan bilangan. Nah, melalui video ini, harapannya kalian akan dapat menjelaskan apa itu kalimat ajakan, dapat menemukan kalimat ajakan dalam sebuah percakapan, dan dapat membuat kalimat ajakan. Lalu pada muatan pelajaran matematika, dengan menonton video ini diharapkan kalian dapat membandingkan dua bilangan. Bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar? Sekarang coba amati gambar yang ibu tampilkan. Kalian tentu senang bermain, bukan? Ketika liburan, ketika hari Minggu, biasanya kalian bermain bersama teman-teman. Nah, di sini ibu tayangkan gambar ketika Udin, Edo, dan teman-temannya bermain di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain ayunan, dan ada yang bermain layang-layang. Nah, ketika kalian bermain, tentu bersama orang lain, bukan? Yaitu teman kalian. Nah, sebelum kalian bermain dengan teman kalian, biasanya kalian akan mengajak teman kalian untuk bermain. Nah, kalimat yang kalian ucapkan kepada teman kalian untuk mengajak teman bermain disebut dengan kalimat ajakan. Nah, apa sih itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, atau marilah. Nah, contohnya di situ terdapat gambar anak bermain sepak bola. Misalkan kalian akan mengajak teman kalian untuk bermain sepak bola, maka kalian akan mengatakan, ayo kita bermain sepak bola di lapangan. Bisa juga dengan menggunakan kalimat mari kita bermain sepak bola di lapangan. Itu disebut dengan kalimat ajakan. Selanjutnya, kita akan mencoba menemukan kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Di sini ibu memiliki teks percakapan antara Udin dan Edo ketika Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku, dan sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Coba dari teks tadi, apakah kalian menemukan kalimat ajakan? Coba yang mana? Ya, benar. Pada teks percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan, yaitu Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, di sini Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Yang kedua, Udin mengajak Edo untuk naik sepeda bersama-sama. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini Udin mengajak si Edo untuk bermain kelereng dan naik sepeda.
Setelah itu, Udin dan Edo pergi ke lapangan membawa kelereng karena mereka akan bermain kelereng. Nah, di sini kelereng Udin berjumlah 115, sedangkan kelereng Edo berjumlah 124. Ayo, kira-kira lebih banyak kelereng siapa ya? Kelereng Edo atau kelereng Udin? Nah, untuk lebih mudah mengetahuinya, 115 dan 124 bisa kita gambarkan menggunakan kubus seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kelereng Udin adalah 115. Nah, 100 dapat kita gambarkan dengan satu kubus ratusan. 15 dapat kita gambarkan dengan satu kubus puluhan dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo tadi adalah 124. Nah, 124, 100 dapat kita gambarkan menggunakan satu kubus ratusan. 24. Nah, 20 dapat kita gambarkan dengan 2 kubus puluhan. 4 dapat kita gambarkan dengan 4 kubus satuan. Dengan melihat gambar ini, kita akan lebih mudah mengetahuinya. Coba amati. Kubus ratusan milik Udin ada berapa? 1. Kubus ratusan milik Edo ada 1. Berarti sama ya. Lalu kita lihat puluhannya. Puluhan milik Udin ada 1. Sedangkan puluhan milik Edo ada 2. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengetahuinya. Berarti kelereng Edo lah yang lebih banyak. Karena kelereng Edo lebih banyak, artinya kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng si Edo. Nah, dapat kita katakan juga kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Jadi, kelereng Udin tadi kan 115, sedangkan kelereng Edo 124. Berarti 115 kurang dari 124. Sudah paham? Nah, di sini juga ada contoh lain. Terdapat gambar A. Gambar A di sini terdiri dari tumpukan buku ratusan, satu kumpulan buku ratusan, dan 3 tumpuk buku puluhan, dan 6 buku satuan. Sedangkan gambar B di sini terdapat 1 kumpulan buku ratusan, 1 tumpuk buku puluhan, dan 3 buku satuan. Coba amati. Gambar A, 1 kumpulan buku ratusan ditambah 3 tumpuk buku puluhan dan 6 buku satuan. Jumlahnya berarti 136. Lalu gambar yang B, terdapat 1 kumpulan buku ratusan, 1 tumpuk buku puluhan, dan 3 buku satuan. Berarti jumlahnya adalah 113. 136 dan 113. Di sini jumlah buku A 136 berarti lebih banyak daripada jumlah buku B, karena jumlah buku B hanya 113, sedangkan jumlah buku A adalah 136. Nah, karena lebih banyak, artinya buku A lebih dari buku B. Buku A tadi 136, buku B 113. Berarti 136
lebih dari 113. Nah, contoh yang kedua. Di sini terdapat satu kumpulan buku ratusan, 3 tumpuk buku puluhan, dan 3 buku satuan. Kemudian gambar B, terdapat satu kumpulan buku ratusan, 3 tumpuk buku puluhan, dan 3 buku satuan. Buku A berarti jumlahnya adalah 133. Sedangkan buku B jumlahnya berarti 133. Oh, ternyata jumlah buku A dan buku B sama-sama 133. Di sini kita tuliskan jumlah buku A sama banyak dengan buku B. Buku A sama dengan buku B karena jumlahnya sama, yaitu 133. Berarti 133 sama dengan 133. Sudah paham? Nah, tadi ada kata kurang dari, dapat kita lambangkan dengan tanda seperti ini. Kemudian ada kata atau istilah lebih dari, dapat kita gambarkan dengan lambang atau simbol seperti ini. Kemudian ada sama dengan, dapat kita gambarkan dengan simbol atau lambang seperti ini. Nah, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Kurang dari. Nah, coba kalian bayangkan kurang dari dan lebih dari, bayangkan seperti mulut buaya yang sedang menganga. Biasanya buaya akan memakan makanan yang banyak atau memerlukan makanan yang banyak. Jadi buaya akan memilih memakan makanan yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Contoh, misalkan ada 2 ekor kambing dan ada 1 ekor kambing. Nah, buaya cenderung akan memilih makanan yang lebih banyak karena buaya perutnya besar. Jadi, buaya akan memilih memakan 2 ekor kambing. Artinya, 2 lebih dari 1. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan ada bilangan 537 dan 636. Kira-kira si buaya tersebut akan memakan yang mana ya? Tentu akan memakan yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Yaitu 636. Berarti nanti lambangnya akan menghadap ke angka 636. Nah, ini dibaca menjadi 537 kurang dari 636 karena angka 537 lebih kecil daripada angka 636. Kemudian ada 149 dengan 127. Mana yang lebih besar? Ya, benar. Yang lebih besar adalah 149. Jadi, lambangnya akan menghadap ke 149. Ini dibaca 149 lebih dari 127. Kemudian ada angka 348 dan 256. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang 348. Berarti lambangnya akan menghadap ke angka 348 karena 348 lebih dari 256. Kemudian ada 437 dan 437.
Ayo, ini lebih besar yang mana atau sama dengan? Sama dengan, karena 437 dengan 437 besarnya adalah sama. Berarti simbolnya adalah sama dengan. Sudah paham sampai di sini? Jika sudah paham, kalian bisa terus berlatih di rumah mengerjakan soal-soal yang ada di buku dengan bimbingan orang tua. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.